Ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Pemirsa, mimbar agama Katolik berbicara mengenai doa rosario adalah doa yang kita daraskan untuk berdevosi kepada Bunda Maria. Kalau berbicara mengenai Bunda Maria, juga ada bulan Rosario, di mana bulan Rosario biasanya kita peringati di bulan Mei dan juga bulan Oktober. Pemirsa mimbar agama Katolik juga pasti penasaran, ingin tahu kira-kira setiap butir yang ada di Rosario ini, sekitar 50 lebih ini, maknanya seperti apa. Oleh karena itu kita akan membahasnya lebih jauh dan lebih dalam lagi bersama Romo Antonius Yakin Cipta Mulia. Baik, Romo Yakin, kalau berbicara mengenai Rosario ini sebenarnya bagaimana sih asal usul dari cerita Rosario ada di umat agama Katolik ini? Ya, Rosario itu berasal dari bahasa Latin, artinya rosarium. Dalam bahasa Indonesia artinya rangkaian mawar. Pada saat kita berdoa Rosario, kita percaya bahwa kita mengirimkan bunga-bunga mawar kepada Bunda Maria. Seperti itu. Terus bagaimana tradisi Rosario terjadi? Awalnya hanya 3 peristiwa. Peristiwa gembira, peristiwa sedih, dan peristiwa mulia. Maka dari 50, 50, 50 menjadi 150. Itulah awal Rosario itu ada. Sehingga akhirnya para rahib itu pun mendoakan doa Rosario. Dengan begitu dia juga bisa mendoakan doa ofisi per 50 rangkaian Rosario itu. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita menghayati perjalanan Yesus dalam kehidupan di dunia ini. Kalau kita lihat atau kita simak baik-baik, dalam Rosario, rangkaian Rosario itu pertama peristiwa gembira, berkisah tentang kelahiran Yesus. Terus ada tambahan yang baru, peristiwa terang, itu berkisah tentang karya-karya Yesus di dunia ini. Terus peristiwa yang ketiga, peristiwa sedih, itu berkisah tentang sengsara, penderitaan Yesus di kayu salib untuk menebus umat manusia. Lalu yang keempat adalah peristiwa mulia, bagaimana Yesus diangkat ke surga, Bunda Maria pun diangkat ke surga, dan kita pun memiliki harapan bahwa suatu saat nanti setelah tugas perutusan kita selesai di dunia ini, kita pun akan bersatu dengan Yesus, saudara sulung kita, dan Bunda kita, Bunda Maria. Nah, Romo, di sini juga Jesse tertarik untuk bertanya bahwa ada juga bulan Rosario ya Romo ya, bulan Mei dan juga bulan Oktober. Dan kira-kira bagaimana cara umat agama Katolik menghormati Bunda Maria ya dan melalui Rosario ini? Kira-kira seperti apa Romo? Ya, bulan Rosario itu adalah bulan Oktober dan itu ditetapkan oleh Leo ketiga. Awalnya melalui Paus Pius kelima lah yang menggagas agar semua umat mendoakan doa Rosario. Pada saat itu sejarahnya
Kesultanan Ottoman sedang mau menyerang Roma. Maka dihalau oleh armada dari pasukan Don Juan. Tetapi kalau perbandingannya pada saat itu sangat jauh. Dan mulai dari Leo ke-13 dijadikanlah bulan Oktober menjadi bulan Rosario. Sedangkan bulan Mei tetap menjadi bulan Maria. Bulan Maria. Itu. Baik. Jadi selama 1 bulan penuh itu kita bisa melakukan banyak devosi ya, dengan tiap hari berdoa rosario, lalu untuk berdoa sendiri pastinya agama Katolik punya caranya masing-masing ya. Pemirsa Mimbar Agama Katolik, kita masih mendalami lebih jauh lagi mengenai makna dari rosario itu sendiri. Tapi setelah jeda yang berikut ini tetap di Mimbar Agama Katolik. Bacaan dari Injil Lukas. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pemirsa Mimbar Agama Katolik, kita masih mendalami lebih jauh lagi mengenai doa rosario, berikut juga dengan rosario. Nah, pemirsa Mimbar Agama Katolik juga mungkin akan mendengar mengenai kisah Elisabet dan juga Maria yang sama-sama sedang mengandung. Nah, langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan Romo Antonius Yakin Cipta Mulia. Baik, Romo, ada di perikop di ayat Lukas ya, di kitab Lukas, bahwa di mana Elisabet dan Maria bertemu, lalu bayi yang berada di rahim Maria melonjak. Nah, bagaimana korelasinya ayat ini dengan doa rosario ini, Romo? Ya, pada saat kita mendoakan doa rosario, kita menghanturkan persembahan rangkaian bunga mawar kepada Bunda Maria. Artinya kita datang mengunjungi Bunda Maria. Dan bagaimana hati kita melonjak kegirangan. Sebagaimana Elisabet dan Yohanes Pembaptis yang saat itu dikandung oleh Ibu Elisabet. Artinya pada saat kita bertemu dengan ibu yang kita cintai, kita pun akan memiliki kegembiraan yang meluap-luap. Seperti itulah pada saat kita mendoakan doa rosario. Kenapa? Karena pada prinsipnya, pada saat kita mendoakan doa rosario, kita bukan hanya sekedar bertemu dengan Ibu Maria, Bunda Maria, tetapi juga kita bertemu dengan Yesus Kristus. Maka tidak berlebihan kalau dikatakan doa rosario adalah doa kristologis. Artinya pada saat kita mendoakan doa rosario, kita sungguh-sungguh merenungkan perjalanan hidup Kristus, saudara sulung kita. Artinya kita diajak untuk mengikuti pola Kristus, sehingga kita pun boleh ikut berkarya, dan pada saatnya nanti pasti ada penderitaan, tetapi akhirnya bukanlah kematian, tetapi kemuliaan, kebangkitan mulia di surga. Seperti itu, Jessi. Baik, Romo, Jessi di sini tertarik untuk bertanya mengenai banyak sekali umat agama Katolik yang berdoa kepada doa Bunda Maria, berdevosi kepada Bunda Maria melalui rosario ini, terutama saat ingin meminta sesuatu atau mengajukan permohonan atau penyembuhan. Apakah memang ada banyak terjadi mujizat saat kita berdoa rosario ini, Romo? Iya, biasanya seperti seorang anak mintanya kepada umumnya ibunya. Ya. Kenapa kepada ibunya?
Karena mungkin ibu lebih memiliki hati, lebih perhatian. Maka hal yang sama, kenapa kita banyak berdoa, berdevosi bersama dengan Bunda Maria, karena kita memiliki perasaan yang dekat dengan Bunda Maria sebagai ibu kita. Yesus sendiri juga telah memberikan Bunda Maria sebagai ibu kita pada saat dia berada di kayu salib dengan mengatakan kepada Yohanes, "Ibu, inilah anakmu, anak, inilah ibumu." Artinya Bunda Maria sudah diserahkan kepada gereja, kepada kita semua sebagai ibu kita, sebagai bunda kita semua. Maka ada kedekatan hati kita dengan seorang ibu, maka sangat wajar kalau umat Katolik senantiasa berdoa bersama dengan Bunda Maria, memohonkan permohonan kepada Bapa. Kalau berbicara mengenai doa rosario juga nih Romo, sepertinya banyak sekali ada beberapa orang yang sehari bisa berdoanya 3 kali Romo, 3 kali doa rosario, lalu ada juga yang 9 kali doa rosario. Nah, tapi sebenarnya bagaimana tata cara dari doa rosario ini sendiri Romo? Ya, yang namanya doa, tidak ada yang salah di dalam doa, selama doa itu sungguh-sungguh mendekatkan kita dengan Tuhan. Artinya, bagaimana akhirnya kita sungguh-sungguh berpaut pada saat kita berdoa memohon kepada Tuhan, kepada Allah, kita menunjukkan kerendahan hati kita, kerapuhan, kelemahan, ketidakberdayaan kita, seraya juga menunjukkan kebesaran, keagungan, kemuliaan dari Tuhan. Maka mau doa berkali-kali pun nggak apa-apa selama kita sungguh-sungguh menghayati doa itu bukan sebagai mesin ATM, artinya kita berdoa makin banyak, pasti Tuhan akan mengabulkan terus-menerus. Tidak, tetapi bagaimana dalam doa itu kita juga belajar mendengarkan suara Tuhan, artinya berdialog. Berdialog artinya bukan hanya saya saja yang meminta kepada Tuhan, tetapi coba kita menangkap suara Tuhan di dalam doa kita. Apa sih yang dikehendaki Tuhan bagi kita? Apa yang dikehendaki Tuhan agar kita lakukan? Sehingga akhirnya dengan dialog tersebut, kita pun akhirnya bukan hanya sekedar mengajukan apa maunya kita, tapi kita juga mendapatkan sesuatu yang lebih. Sama seperti anak dengan orang tuanya. Mungkin kerap anak meminta kepada orang tua. Tetapi pada saat anak itu makin tumbuh dewasa, orang tua pun bisa mengajak anak itu berkomunikasi. Orang tua kadang mungkin bisa saja memberikan yang jauh lebih baik. Yang dipersiapkan. Seperti itu. Baik Romo, nah pemirsa Mimbar Agama Katolik, jadi yang di rumah sudah tahu ya kurang lebih mengapa doa rosario itu begitu penting dan kenapa umat agama Katolik begitu berdoa devosinya kepada Bunda Maria, tidak hanya kepada Yesusnya saja. Nah oleh karena itu untuk para pemirsa Mimbar Agama Katolik, kita masih akan mendengarkan lebih jauh lagi mengenai rosario dan juga pengalaman pribadi dari seorang yang sudah mengalami begitu banyak hal-hal indah bersama doa rosario ini. Oleh karena itu pemirsa Mimbar Agama Katolik, kita akan lebih jauh lagi, tapi setelah jeda yang berikut ini hanya di Mimbar Agama Katolik. Pemirsa Mimbar Agama Katolik, kita masih berbicara mengenai rosario, berikut juga dengan doa rosario. Kali ini di segmen ini akan ada seorang narasumber, salah seorang umat agama Katolik yang sudah mengalami begitu banyak keindahan bersama dengan doa rosario. Oleh karena itu langsung saja di sini Jessie panggilkan Ibu Lucila Retno Utami Pujati yang akan bergabung bersama kami. Iya. Baik Ibu, silahkan duduk. Pemirsa, pasti di sini juga sudah mulai penasaran ya kira-kira bagaimana Ibu Lucila di sini mengalami begitu banyak hal-hal indah bersama dengan doa rosario. Mungkin bisa diceritakan Ibu. Saya waktu kecil diajarkan oleh orang tua saya untuk berdoa rosario.
seperti layaknya keluarga Jawa itu kita doa rosarionya itu dalam bahasa Jawa waktu itu. Nah, ada satu pengalaman yang agak ini ya, mungkin tidak spektakuler, tapi bagi saya itu satu pengalaman yang sangat dalam. Jadi kebiasaan doa rosario itu saya bawa dari kecil sampai dewasa. Nah, waktu saya kuliah itu saya tiba-tiba dipanggil pulang. Ternyata sampai rumah itu saya melihat ayah saya sudah meninggal. Di situ saya rasanya dunia seperti berhenti berputar karena saya berpikir, gimana nih saya nggak bisa kuliah lagi gitu. Ayah saya tidak ada. Kemudian pada waktu pulang itu sepanjang perjalanan saya waktu itu pulang ke tempat kos. Saya sepanjang perjalanan saya menangis terus. Saya sudah mungkin ini terakhir saya bisa sekolah gitu. Nah, di jalan itu saya merasa saya nggak tahu mau ngapain lagi. Nah, saya ingat orang tua saya waktu itu, ayah saya mengajarkan kalau ada apa-apa kamu doa gitu. Akhirnya saya karena di dalam bus saya hanya mengandalkan jari-jari saya berdoa rosario. Saya mendaraskan butir-butir Salam Maria. Kemudian di situ saya merasa Bunda Maria itu ada di samping saya, memegang tangan saya, kemudian semua akan baik-baik saja. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa Mimbar Agama Katolik, kita bisa merasakan kehadiran Bunda Maria saat kita berdoa rosario ini. Nah, bagaimana Romo, apakah memang pada kenyataannya memang saat kita berdoa rosario kita bisa mengalami perjumpaan dengan Bunda Maria? Pada saat kita berdoa, entah kepada Bunda Maria melalui rosario, ataupun pada saat kita berdoa kepada Kristus, ataupun kepada Bapa, kita artinya berkomunikasi dengan mereka. Maka tidak berlebihan kalau dikatakan kita berjumpa, artinya pada saat komunikasi terjadi, relasi kasih terbentuk, kita pun akan merasakan kehadiran orang yang kita ajak komunikasi itu. Seperti itu. Baik, mungkin pemirsa Mimbar Agama Katolik juga mungkin penasaran juga ya bahwa saat ada kerabat keluarga yang meninggal, kita juga mendoakan doa rosario. Nah, jadi sebenarnya seperti ayah ya, mungkin ayah meninggal lalu mendoakan rosario juga Bu ya. Nah, kira-kira apakah memang bisa untuk mendoakan arwah nih Romo doa rosario ini? Kita percaya Bunda Maria diangkat ke surga dan suatu saat nanti kita akan dipersekutukan dengan para kudus yang lain di surga. Itulah yang kita imani dalam syahadat para rasul. Artinya kalau kita lihat yang bagian terakhir syahadat para rasul kan dikatakan aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Artinya kita percaya bahwa suatu saat kita akan dipersekutukan dengan para kudus. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, pemirsa Mimbar Agama Katolik bahwa ternyata doa rosario ini juga bisa ya dilakukan oleh orang-orang muda ya Romo ya. Dimana biasanya diajarkan juga bahwa ternyata doa rosario juga mengajarkan banyaknya peristiwa-peristiwa untuk mengetahui kisah-kisah dari perjalanan hidup Yesus Kristus itu sendiri. Oleh karena itu pemirsa Mimbar Agama Katolik, kita akan berdoa bersama tentang mengenai doa rosario ini. Boleh Romo izin untuk dipimpin doanya Romo? Ya. Marilah kita siapkan hati, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur atas rahmat kasih-Mu. Engkau telah menganugerahkan Kristus Putramu melalui perantaraan Bunda Maria. Ajarilah kami sebagai anak-anak-Mu, sungguh-sungguh menghayati kasih-Mu yang hadir melalui butir-butir rosario yang kami daraskan di dalam doa rosario ini, sehingga kami pun boleh merasakan kedekatan bersama-Mu, sehingga bersama-Mu kami pun boleh berdoa kepada Bapa melalui perantaraan Kristus Putramu, sehingga akhirnya pada saatnya nanti kami boleh Engkau persekutukan bersama dengan Kristus sendiri di dalam komunium Sanctarum, dalam persekutuan para kudus di surga.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik pemirsa, demikianlah pembahasan kita mengenai doa Rosario dan juga Rosario hari ini bersama dengan Romo Antonius Yakin Cipta Mulia dan juga bersama narasumber kita yaitu Ibu Lucila Retno Utami Pujiati. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Mimbar Agama Katolik. Dan akhir kata, saya Jessie Wong pamit undur diri, sampai jumpa di Mimbar Agama Katolik berikutnya. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biarkan